warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi absensi karyawan berbasis Android dengan QR Code disertai foto diri dan lokasi sebagai validasi PT Salindo Alpha. Yang pertama, latar belakang. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi, membuat sebagian orang mampu menciptakan berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam melaksanakan aktivitas yang mendukung produktivitas pada suatu pekerjaan. Salah satu perangkat mobile yang paling pesat perkembangannya adalah handphone, di mana hampir setiap individu memilikinya. Berbagai macam fitur pada handphone telah ditanamkan, seperti pengolah gambar dan video, pengolahan dokumen digital, dan lainnya. Hal ini tidak lepas dari penggunaan operating system pada handphone, seperti halnya pada komputer. Handphone dapat diinstal bermacam aplikasi yang dibutuhkan. Tujuan pembuatan aplikasi yang pertama, menganalisa alur kerja pada proses input absensi pegawai. 2. Membangun otomatisasi sistem absensi karyawan berbasis Android dengan QR Code disertai foto diri dan lokasi based system secara online menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java dan DBMS MySQL sebagai database. 3. Menyediakan fitur yang dapat menampilkan dan membuat laporan absensi karyawan lebih terstruktur dan mudah dimonitor pada aplikasi mobile, sehingga karyawan dengan mudah melihat dan mengevaluasi kembali kinerjanya. Selanjutnya, metode pembuatan meliputi 1. Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux. Android juga menyediakan platform open source bagi developer guna mengembangkan dan menciptakan aplikasi baru buatan mereka sendiri yang nantinya digunakan untuk keperluan berbagai macam device bergerak. 2. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi pada objek yang bersifat netral. Maksudnya, Java itu tidak bergantung pada suatu platform tertentu, melainkan mengikuti prinsip WORA atau Write Once and Run Anywhere. Yang ketiga, Google Maps adalah layanan atau teknologi pemetaan bumi yang memiliki fitur panorama 360 derajat, pemetaan jalan, rute, dan navigasi ke tempat tujuan dengan memanfaatkan citra satelit dalam proses pemetaannya. Pada Google Maps juga dapat digunakan untuk membantu pembuatan layanan pemetaan pada website maupun pada aplikasi berbasis mobile dengan menggunakan Google Maps API. Dengan demikian, Google Maps cocok digunakan dalam proses pengembangan atau pembuatan aplikasi sebagai pelengkap fitur pada aplikasi layaknya sebuah peta. Keempat, ada MySQL, merupakan database management system yang bersifat relational database atau RDBMS dan juga bersifat open source dan telah mengadopsi teknologi client server model. Sedangkan RDBMS sendiri merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat serta mengelola database berbasiskan pada mobile pada model relational database. Kelima, Quick Response QR Code merupakan bentuk evolusi dari kode batang berupa barcode satu dimensi menjadi kode matriks dalam bentuk dua dimensi yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jepang dengan nama Densewave pada tahun 1994. QR Code bertujuan untuk mendapatkan respon pembacaan data yang lebih cepat dan menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat pula. Keenam, Location Based Service atau LBS merupakan sebuah layanan informasi yang dapat diakses dengan perangkat bergerak seperti smartphone melalui jaringan telekomunikasi dan mampu menampilkan posisi letak longitude dan latitude secara geografis mengenai keberadaan dari perangkat bergerak tersebut. 7.
Absensi merupakan suatu aktivitas pendataan kehadiran dan bagian dari pelaporan aktivitas suatu institusi atau komponen pada institusi itu sendiri yang berisi data-data aktivitas kehadiran yang disusun sehingga mudah untuk dilakukan pencarian dan juga mudah untuk dipergunakan kembali datanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak manajemen yang berkepentingan. Selanjutnya, untuk otomatisasi sistem, untuk use case diagramnya dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk activity diagram terdiri dari dua, yaitu admin dan user. Untuk kelas diagramnya terdiri dari 3 tabel, yaitu tabel pengguna yang meliputi ID pengguna, nama, NIP, email, alamat, nomor telepon. Lalu untuk tabel list karyawan atau admin meliputi ID pengguna, nama, NIP, foto, alamat, nomor telepon. Sedangkan pada tabel input absensi atau user meliputi nama, tanggal, foto, lokasi, jam masuk, jam pulang, dan keterangan. Pada sequence diagram dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah tampilan aplikasi. Yang pertama, pada halaman login berisi tampilan awal saat membuka aplikasi sistem absensi karyawan berbasis Android dengan penerapan QR code disertai foto diri dan lokasi sebagai validasi. Di sini pengguna memasukkan username dan password agar dapat melanjutkan ke halaman berikutnya dan menentukan posisi login sebagai user atau admin. Halaman berikutnya adalah halaman dashboard admin. Terdapat 3 pilihan menu utama, yaitu download absensi, list karyawan, dan logout. Selanjutnya, pada halaman download absensi akan menampilkan tabel list absensi dari database dan dapat mengunduh data tersebut ke dalam memori internal perangkat dalam format PDF. Pada halaman list karyawan menampilkan 2 tab menu, yaitu tab list user dan tab tambah user. Pada halaman dashboard user memiliki 4 menu utama, yaitu scan, absensi, history, dan logout. Selanjutnya, halaman menu scan menampilkan halaman aktivitas memindai barcode untuk melakukan input absensi. Berikutnya, halaman menu absensi menampilkan tampilan input absensi secara manual yang berisikan tanggal, foto diri, jam, dan lokasi. Pada menu absensi tersebut, 2 pilihan tab utama, yaitu tab hadir dan tab berhalangan. Terakhir, halaman menu history menampilkan informasi riwayat absensi yang sudah diinput user ke dalam database. Selanjutnya, untuk kelebihan aplikasi ini, yang pertama, input absen menjadi lebih singkat. 2. Meminimalisir terjadinya titip absen pada pegawai. 3. Meringankan pekerjaan pegawai dalam rekap absensi bulanan. 4. Rank lokasi absen ditentukan sehingga user tidak bisa absen pada sembarang lokasi. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, penambahan lokasi secara manual ke dalam database ketika ada lokasi kantor cabang baru. 2. Belum adanya alert atau notifikasi ketika user terlambat untuk input absen. 3. Belum ada fitur pengajuan cuti berbasis Android dalam aplikasi. Berdasarkan pembahasan dan hasil yang diperoleh, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi berbasis Android dapat digunakan di area lokasi manapun yang sudah terdaftar dalam database dan kapanpun tanpa harus mengisi form absensi ke kantor terlebih dahulu. 2.
Aplikasi absensi berbasis Android dapat mempermudah dalam proses pengolahan data absensi pada PT Selindo Alpha. 3. Pengguna baru dengan cepat memahami alur penggunaan aplikasi karena fungsi aplikasi sangat mudah dipahami. 4. Aplikasi dilengkapi dengan hak akses yang berbeda, di mana admin dapat mengelola dan menambah user login dan mengunduh data absensi ke dalam file berformat PDF. Kelima, aplikasi absensi berbasis Android ini menggunakan Android ID masing-masing perangkat, sehingga tidak dapat sembarang masuk melalui perangkat yang berbeda. 6. Sistem aplikasi dibuat dengan teknologi berbasis operating system Android, di mana menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java. 7. Database yang digunakan yaitu MySQL. 8. Penelitian ini hanya menjangkau aktivitas absensi pegawai, proses identifikasi dengan QR code, menampilkan suatu lokasi, membaca lokasi dari pengguna device, dan menampilkan report dari absensi pegawai. 9. Membatasi akses login dan lokasi absensi. 10. Model pengembangan aplikasi menggunakan Agile Scrum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.